Saya akan sampaikan kurikulum vitae dari fasilitator. Nama lengkap Bapak Tirta Sugiarso. Beliau menyelesaikan pendidikan mulai dari D3 keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang di tahun 2002. Kemudian S1 keperawatan nurse di tahun 2014. Kemudian melanjutkan untuk S1-nya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian melanjutkan program magister keperawatan di Universitas Padjadjaran dan selesai tahun 2017. Kita sambut bersama kehadiran Bapak Tirta Sugiarso untuk menyampaikan teknik komunikasi. Silakan Pak Tirta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gimana? Baik dengan semuanya. Apa kabar semuanya, teman-teman? Sehat semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita belajar bersama tentang teknik komunikasi efektif ya. Yang tentunya teman-teman semuanya sudah terbiasa melakukan komunikasi. Kenapa teknik ini penting, teman-teman semuanya? Tentu sudah tahu ya. Tentu karena setiap harinya kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Ini satu quotes yang harus kita pegang penuh ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Sehingga ketika kita tidak pernah tidak berkomunikasi ya, maka pasti kita selalu berkomunikasi. Nah, untuk itu komunikasi yang kita lakukan itu sebetulnya baik disadari ataupun tidak disadari, teman-teman, ini menjadikan efek ya, berefek pada orang lain. Nah, sehingga apa? Kita harus terus belajar. Baik, teman-teman semuanya, saya pun mengakui bahwa saya sendiri juga tidak baik-baik amat ya, komunikasinya masih biasa dan sama seperti teman-teman lainnya juga. Namun kita bisa berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya. Harapannya adalah ada satu transfer saya juga berbagi dan teman-teman juga menjadi resource saya untuk saya terus belajar. Baik teman-teman, dalam sesi ini kita akan bicara 2 JPL ya, 2 jam pembelajaran, dan nanti akan dilanjutkan untuk praktek insya Allah hari Kamis ya, tadi informasi dari panitia. Dan harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh semua peserta tadi ya, hasil diskusi, berharap sekali pelatihan ini bisa digunakan ya, bisa benar-benar teraplikasikan pada saat praktek di lapangan. Untuk itu teman-teman, supaya skill ini bisa benar-benar teraplikasikan, yang pertama ada syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah belajar kita kali ini harus benar-benar clear. Artinya apa? Harus benar-benar saya dan teman-teman semuanya itu clear untuk belajar. Kita harus sama dalam posisi yang seimbang untuk kita sama-sama belajar bersama ya. Artinya ketika nanti ada nilai-nilai apapun, ketika ada opini-opini apapun, buang dulu ya, karena itu menjadi penghambat komunikasi. Nah, ini salah satu materinya ya, kenapa terjadi hambatan komunikasi, karena ada perspektif yang berbeda dalam pikiran kita. Oke, nanti kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua, teman-teman, ketika nanti saya minta praktek full di Zoom ini, juga ikuti dengan full. Harapannya adalah teman-teman bisa merasakan ya. Nanti kita akan belajar state communication, bagaimana merasakan orang lain sedang berkomunikasi dengan kita ya. Jadi semacam semacam merasakan feelingnya orang. Kenapa? Karena komunikasi ini yang kita hadapi itu orang ya, manusia, sehingga harus bisa merasakan feeling yang ada di depan kita. Kita nggak bisa kan komunikasi dengan kita ngomong tapi kita tidak bisa merasakan feelingnya orang yang sedang kita ajak komunikasi. Seperti saat ini juga, saya meskipun kita Zoom ya, saya di sini, teman-teman di ruangan masing-masing, tapi saya bisa mulai tadi ya mencari feelingnya nih. Feelingnya teman-teman seperti apa itu saya mulai mencari, mengkoneksikan. Harapannya apa?
apa yang kita pelajari bersama ini benar-benar terjadi transfer dua arah, ya, transfer dua arah. Saya juga dapat belajar dari jenengan semuanya, dan jenengan juga dapat seperti yang diharapkan. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Next mas. Baik, ini sedikit CV kenalan saja dari sudah disampaikan oleh Bu Sulis. Yang pasti, meskipun saya akui ya, saya akui ya, saya juga tidak baik-baik amat saya berkomunikasi, saya biasa saja. Tapi pastinya saya sudah pernah belajar tentang komunikasi. Saya pernah belajar tentang master communication ya. Meskipun yang saya pelajari tidak hanya komunikasi dari sisi kognitif ya, dari sisi pikiran sadar, tapi juga komunikasi bawah sadar. Kenapa? Karena perilaku itu bisa muncul karena komunikasi bawah sadar. Nah, dan kelanjutan dari komunikasi sadar adalah komunikasi bawah sadar, yang pada akhirnya menjadikan attitude ya, menjadikan skill yang tanpa kita sadari. Next mas. Baik teman-teman, kita belajar tentang komunikasi efektif. Lanjut. Nah, kita ada 3 hal yang mau kita terapkan. Tujuannya adalah yang utama ya, kita semuanya mampu mengaplikasikan teknik komunikasi efektif di pelayanan RSUD Margono Sukaryo Purwokerto. Yang pasti harapan besarnya tercapai visi dari Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Itu yang harus kita terus berjuang ke arah sana. Ada 3 hal teman-teman yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep komunikasi efektif, yang kedua tentang tekniknya bagaimana, dan yang ketiga adalah penerapannya di pelayanan. Lanjut silakan mas. Ya. Baik. 15 ya. Nah ini kata Grove Konklin. Kata Grove Konklin itu mengatakan bahwa komunikasi efektif itu tergantung ya, apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Tergantung dari mengapa dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Nah, ini sangat dalam maknanya ya. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar saya ngomong, tapi saya harus kenapa saya mengatakannya dan bagaimana cara saya mengatakannya. Oke, lanjut. Baik, alasan ya tadi ya, alasan kita belajar tentang komunikasi karena sebagian besar persoalan di pelayanan itu ya karena komunikasi. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita tidak pernah tidak berkomunikasi ya, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Artinya apa? Kita selalu berkomunikasi. Meskipun diam, kita berkomunikasi. Meskipun kita fokusnya lagi mikirin yang di rumah, kita juga sedang berkomunikasi. Meskipun kita ngisi CPPT dengan baik ataupun tidak, itu juga komunikasi. Ya, pada saat kita tidak mengisi CPPT pun itu juga komunikasi. Jadi segala sesuatu itu selalu ada komunikasi. Maka pelatihan komunikasi ini harus terus kita lakukan, harus terus kita pelajari, kita perdalam ya. Sampai tadi ya teman-teman bisa tahu struktur kalimatnya. Tadi saya dengar harapannya ada yang berharap bisa mengetahui bagaimana menyusun kalimat ya, sehingga kalimat ini powerful. Oke. Baik teman-teman, lanjut. Oke ya, lanjut lagi mas. Baik, apa itu komunikasi? Tentunya sudah terbiasa ada pertukaran ide ya. Lanjut. Oke, nah apa itu komunikasi? Saya yakin teman-teman juga sudah paham. Karena sebetulnya target dari pelatihan sekarang ini teman-teman bisa melakukan ya. Kalau definisi saya yakin sudah hafal ya, definisinya sudah terbiasa. Apa itu komunikasi pasti sudah ada dalam pikiran teman-teman semuanya. Yang pasti ya struktur dari komunikasi itu ada sumber ya, ada komunikator ya. Ada komunikasi yang mau disampaikan, pesannya apa, dan ada sasaran ya. Sehingga semua ini pasti sudah terpenuhi ya pada saat kita mau berkomunikasi. Lanjut mas. Nah ini, apa itu komunikasi efektif tadi ya? Komunikasi efektif tidak tergantung banyaknya yang dikatakannya, apa yang dikatakan ya, tapi mengapa dan bagaimana itu dikatakan. Itu yang perlu kita
tanamkan kuat dalam hati kita, ya. Kita tanamkan yang mantap bahwa komunikasi itu tidak sekedar kita bicara terus ngomong, ya. Kita memberi pesan yang banyak kepada pasien, ya. Kita terocos terus, bukan itu. Tapi mengapa kita harus berikan dan bagaimana kita melakukannya, itu yang penting. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau kita terlalu banyak informasinya, padahal apa yang kita katakan tadi akan tertangkap oleh seseorang hanya 7%. Jadi kata-kata kita, kalimat-kalimat kita itu tertangkap oleh penerima pesan hanya 7%. Sisanya adalah non-verbal. Ya, baik body movement, ya, ekspresi, intonasi, ya, modulasi, jeda-jedanya kalimat itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu semuanya, sekarang Bapak Ibu semuanya boleh perhatikan apa yang saat ini sedang Bapak Ibu pelajari bersama. Di situ ada jeda-jeda kalimat, ada penekanan kalimat, tidak hanya sekedar kalimat yang saya ucapkan. Ini maknanya bahwa komunikasi itu tidak sekedar kata-kata, tapi bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita bisa menunjukkan non-verbal kita gitu. Pada saat kita senyum, ya kita bisa tunjukkan senyum kita. Saat kita senang, tunjukkan kita sedang senang. Saat kita tidak nyaman, nah ini yang bahaya, ya. Pada saat di pelayanan, saat kita memberi layanan ke klien, kita nggak nyaman dengan diri sendiri, tapi tertangkap oleh klien sebagai sesuatu yang dia dapatkan, sehingga serasa klien mendapat layanan yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ini yang sangat berbahaya di situ. Pada saat kita tidak menyadari diri kita, ya, tidak ada self awareness. Jadi diri kita nggak sadar bahwa kita sedang berkomunikasi, sehingga komunikasi kita apa adanya gitu. Ada klien datang, terus kita sedang mikirin tugas yang lain misalkan, ya. Nah, menurut ekspresinya berubah. Nah, disitulah komunikasi. Padahal tadi, ya, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Jadi selalu kita terus berkomunikasi. Lanjut, Mas. Nah, ini fitur komunikasi kita. Jadi teman-teman, komunikasi kita dan komunikasinya klien itu melalui panca indera. Ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, ya, apa yang dicium dan apa yang dicap. Nah, ini tergantung ini. Kenapa dalam komunikasi itu, ya, juga nanti ada materi bagaimana etika berpenampilan, bagaimana etika berkomunikasi, ya, selain penampilannya seperti apa, itu juga komunikasi. Pada saat penampilannya oke, ya, itu juga bagian dari komunikasi yang disampaikan ke klien. Apa yang kita ucapkan enak, suaranya empuk gitu, ya. Kalau dasar suaranya bagus itu kan enak ya, gitu, ya. Ini kalau orang suaranya enak, itu modal besar, ya. Nah, ketika modal sudah besar, ditambah ekspresi wajahnya secara visual itu cantik, ya, cakep gitu, ya. Itu kan modelnya udah nambah-nambah gitu. Terus ditambah rasa, ya, feelingnya bagus. Rasa itu tidak hanya rasa yang eksternal, ya, yang di luar, tapi juga feeling dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kenapa? Untuk mengubah ekspresi ini, ya, wajah ini tidak bisa dengan cara pura-pura, itu nggak bisa, ya. Pura-pura senyum itu nggak bisa, karena yang harus diubah adalah rasanya, feelingnya. Baik, selanjutnya adalah faktor dan ada gustatory. Bagaimana kita mencium ketika orangnya pakai parfum yang enak, ya, itu juga bagian dari komunikasi. Jadi ingat bahwa apa yang kita hadapi ini adalah orang yang punya 5 pintu komunikasi: mata, telinga, rasa, penciuman, dan pengucapan. Apalagi pada saat nanti ada pasien, misalnya pasien komplain nih, sebelum diberikan solusi kita minta beliau duduk, setelah diberikan air minum, ya. Nah, ini ada gustatory di sini, ada efek rasa yang menunjukkan komunikasi kita. Makanya sebisa mungkin kelima panca indera ini diaktifkan untuk kita memberikan pesan kepada orang lain bahwa kita sedang berkomunikasi yang terbaik.
Sehingga tidak hanya ucapan yang kita berikan, karena ucapan ini hanya tersampaikan melalui satu pintu ya, telinga saja. Tapi secara visual ya, secara pandangan mata itu dia dapat apa? Dia dapat rasa nyaman tidak gitu, dari ekspresi wajahnya ya. Nah, seringkali orang-orang ketika mengatakan saya bukan karena saya nggak dilayani loh, karena saya itu melihat wajahnya itu loh yang nggak enak, karena saya lihat omongannya itu loh yang menyakitkan. Nah, karena saya merasakan dia kok ngomongnya enak banget gitu. Nah, kebanyakan kayak gitu dari sisi yang lain ternyata bukan karena faktor penyebab dari komplainnya. Nah, maka kita harus terus belajar ya teman semuanya. Minimal VAK-nya, visual, auditory, kinestetiknya kita dapat. Sehingga pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain, baik pada saat memberikan asuhan, memberikan edukasi, mengatasi komplain, kita bisa secara 5 indera ya, kita aktifkan semua untuk menunjukkan bahwa kita memberikan yang terbaik. Ya, karena tadi 93% itu dari non-verbal, 93%. Yang 7% adalah kata-kata kita. Jadi kalau pada saat mengatasi komplain kita hanya ngomong ya tanpa menggunakan 93 komunikasi kita, kira-kira ditolak atau diterima gitu. Karena kita hanya ngomong saja tanpa menggunakan ekspresi yang optimal untuk kita memberikan layanan yang terbaik, untuk kita menunjukkan bahwa kita mau membantu pasien. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini definisinya. Nanti bisa cari di manapun ada ya. Yang pasti bahwa komunikasi efektif adalah bagaimana komunikasi kita itu benar-benar bisa membawa hasil dan sesuai dengan harapan. Tujuannya sampai pada targetnya. Lanjut Mas. Nah, komunikasi ada 4 ya. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi dengan kelompok. Dan yang keempat, komunikasi dengan publik atau dengan masyarakat. Komunikasi dengan diri sendiri, teman-teman. Tentunya teman-teman sering ya berkomunikasi, bercakap-cakap, ngobrol dengan hati kita sendiri. Ini yang namanya komunikasi intrapersonal dengan diri kita sendiri, intrapersonal di dalam diri. Justru inilah sumber dari segala sumber dari segala sumber masalah, sumber dari segala sumber kebaikan itu dari komunikasi dengan diri kita. Pada saat kita sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri ya, kita bisa mempunyai kemampuan komunikasi dengan orang lain semakin baik. Kenapa? Karena kita sudah ngobrol dengan diri kita. Diriku, ayolah, kamu senyum. Diriku, ayolah, kamu bangkit. Diriku, ayolah, kamu semangat. Diriku, berilah senyuman pada orang-orang yang di depanmu. Katakan kayak gitu setiap hari. Itu yang namanya self talk ya. Self talk itu ngomong-ngomong sendiri. Ketika kita seringkali self talk dalam diri kita ngobrol dengan diri kita sendiri, kita akan bisa menunjukkan inner beauty-nya ya, inner beauty-nya, auranya akan muncul. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan diri kita. Sehingga komunikasi dengan orang lain, dengan organisasi, dengan massa itu akan lebih enak, lebih nyambung semuanya. Karena kita sudah selesai dengan diri kita. Nah, ketika teman-teman semuanya bolehlah sekarang praktekkan teman-teman dalam hati sendiri. Boleh tutup mata, boleh buka mata ya, ngobrol dengan diri sendiri. Kalau saya gini, beta, kamu harus semangat bet, kamu harus yakin kamu bisa. Beta, kamu harus selalu senyum. Beta, kamu harus punya niat positif untuk membantu orang lain. Lakukan itu dalam diri kita. Silahkan lakukan sekarang ya. Silahkan biar kerasa ya. Kita mulai praktek nih, meskipun Zoom kita langsung praktek gitu. Baik, kalau sudah, terima kasih teman-teman semuanya sudah mempraktekannya. Selanjutnya adalah komunikasi dengan orang lain.
Pernah nggak kita basa-basi sama orang lain? Keren tuh kamu sekarang, wah tambah mantap. Kita membangun tadi ya, membangun trust ya, membangun kenyamanan dengan orang lain gitu. Awalnya dari diri kita sendiri, yang kedua kita bangun dengan orang lain. Atau nanti komunikasi dengan pasien. Pada saat datang ke ruangan pasien, selamat pagi Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, wah wajahnya sekarang tambah segar, sekarang tambah sehat ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kita memulainya dengan rasa ya, dengan rasa, sehingga yang kita sapa itu, wah kok enak banget gitu ya. Beda ketika kita ini, Bapak Ibu, selamat pagi, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Tentunya berbeda dengan yang pertama. Ini non verbal 93%. Ya, maka saya yakin teman-teman semuanya sudah mempraktekannya. Tapi kita hari ini menyadari saja, menyadari bahwa kita itu sudah melakukannya. Dan ketika kita sudah menyadari, sudah self awareness, kita sadar bahwa diri kita selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka kita akan bisa menilai diri kita dan bisa mengoptimalkan komunikasi kita dengan orang lain. Apalagi nanti dengan organisasi, di rumah sakit dengan tim ya, atau dengan massa. Seperti itu. Lanjut. Nah, dikatakan efektif, ini ada rumusnya. Silakan next mas. Yang pertama adalah R itu respect. Respect itu tidak hanya diucapkan, ya, tidak perlu diucapkan. Saya menghormati Anda, tidak perlu. Dalam pikiran kita, saya menghormati Anda, saya menghargai Bapak, saya menghargai teman-teman semua, dan kita mulai niatkan untuk bekerja sama. Ketika kita sudah dalam diri kita, ya, intrapersonal kita sudah kita ajak komunikasi untuk kita respect pada orang lain, insya Allah orang lain juga respect pada kita. Mas. Kedua adalah empati. Empati inilah selain ada dalam pikiran kita juga perlu sampaikan. Empati berbeda dengan simpati. Kalau empati kita menyampaikan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bapak, saya paham apa yang sedang Bapak alami saat ini. Dengan ekspresi juga yang menyesuaikan. Berbeda ketika mengatakan, Bapak saya paham dengan apa yang Bapak alami sekarang. Ini orang lagi ngomong rasa sakit, tapi kok senyum. Ini nggak kongruent bahasanya. Bapak, saya paham apa yang saat ini sedang Bapak alami. Intonasinya, suaranya, ekspresinya. Bapak, saya ngerti. Sekarang Bapak sedang merasakan rasa yang tidak nyaman. Saya boleh untuk bantu Bapak sekarang. Kata-kata itu terdengar sederhana, simpel ya. Tapi teman-teman bolehlah dirasakan. Kayak apa sih rasanya ketika kita bisa menyampaikan dengan empati. Empati itu sok merasakan, sok tahu ya, sok tahu rasanya orang ini. Seolah-olah saya ngerti banget, sehingga pasien itu bisa ini kok orang ngerti banget. Ya memang beberapa dampaknya ya dari komunikasi yang baik ya, orang akan nyari kita. Tapi kalau dalam satu komunitas ya, dalam satu ruangan, dalam satu rumah sakit, semuanya baik, pasti tidak akan hanya nyari satu orang. Dia akan punya persepsi bahwa semua pegawai rumah sakit Margono Soekario Purwokerto itu luar biasa, ramah. Kenapa? Karena tadi satu ya, yang lain juga ya, semuanya seperti itu, dan itu akan menjadi tadi ya, menjadi persepsi yang semakin luas. Nggak jelas. Audible, mudah diterima, sederhana, gampang ditangkap. Ngobrol apa, tutup poin boleh, tapi harus ada intinya, inti kalimatnya. Misalnya, Bapak terima kasih
Bapak hari ini sudah memberikan informasi ke kami bahwa Bapak punya sedikit keluhan ya yang ingin disampaikan. Saya boleh nanti diskusi dengan Bapak. Kalau berkenan kita diskusi di ruangan sebelah, kita biar menemukan solusi dari apa yang terjadi saat ini. Nah, ada bingkainya. Sesuai dengan tujuan, sampaikan tujuan yang jelas. Kalau kita mau mencari solusi, mendingan kita mengatakan ini daripada kita mengatakan Bapak, kita akan membahas masalah yang Bapak sampaikan. Itu bingkai kalimat itu adalah menunjukkan apa? Menunjukkan kita akan membahas masalah. Berbeda ketika Bapak, kita hari ini kita segera bahas solusi dari apa yang tadi Bapak sampaikan kepada kami. Saya tidak mengatakan masalah. Kenapa? Karena bingkainya adalah bingkai solusi, bukan bingkai masalah. Pada saat kita menyampaikan bingkai solusi, maka pikirannya akan ngejarnya ke solusi. Pada saat klien mengatakan masalahnya terus, kejarnya ke solusi, ngejarnya ke solusi. Seperti itu terus. Karena sudah kita bingkai dari awal. Next, mas. Care and clarity, clear, peduli, ya, caring, ya, peduli dan jelas. Bahasanya jelas. Teman-teman nanti belajar yang hari Kamis insya Allah kita tatap muka dan kita akan benar-benar belajar bagaimana caranya mendengarkan, bagaimana caranya kita listen, mendengarkan apa yang orang sedang sampaikan. Mendengarkan bukan mendengar, berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar itu ya udah yang penting ngomong aja. Kalau mendengarkan kita fokus pada apa yang disampaikan. Terus care ya, caring, ada kepedulian. Ini mindset yang perlu kita bangun terus ya, bahwa caring adalah kepedulian. Tidak hanya buat perawat saja, buat semua orang. Ketika caring, peduli dengan orang lain, pasti orang lain juga akan respect dengan kita. Itu ibarat kunci dan gembok ya. Sudah klik ketika kita peduli, maka orang lain akan respect. Ada feedback, kita boleh tanyakan, Bapak bagaimana Pak penjelasan saya, apakah sudah bisa diterima? Bapak boleh jelaskan dulu. Ini mencari feedback ya, kita tidak perlu menanyakan Bapak sudah jelas ya, sudah sampaikan ya, sudah jelas ya. Kata-kata ini berbeda dengan tadi yang saya sampaikan di awal. Next, humble, rendah hati, menerima, acceptable. Apa ya, menerima yang pandu. Dia ngomong apa saja kita baik Bapak, terima kasih. Saya juga sering melihat teman-teman di ruangan sudah sering sekali seperti itu ya. Di komplain kayak apa, ucapannya baik Bapak, terima kasih, kami mohon maaf. Pasti seperti itu. Kita akan rendah hati. Rendah hati bukan apa? Bukan pesimis ya. Tapi kita menghargai, lebih pada penghargaan. Terus menerima apapun yang disampaikan. Pertama adalah accept dulu. Meskipun opini yang orang lain berikan pada kita salah, kita terima dulu. Berbeda ketika kita langsung reject. Karena pada saat reject, ya orang langsung tadi dia akan terus melawan ya. Frame-nya akan terus saling melawan. Nanti kita ada teknik namanya passing leading. Bagaimana menangkap informasi dari orang yang tidak puas dengan kita passing dulu. Diterima dulu, ditangkap dulu, iya, baik, terima kasih. Seperti itu. Baru kita lakukan ini. Baik, next mas. Nah, tambah lagi nih ada 5 kunci komunikasi efektif. Lanjut, ini dibuka aja. Oke. Ada smile, senyum, next mas. Buka aja kalau semuanya. Nah, boleh tahu. Jadi kalau ada ujian keluar kan jadinya ini ya. Next mas, satu lagi. Yes, satu lagi. Nah, smile, selalu senyum walaupun ada sesuatu di dalam diri kita. Jadi senyum. Clear. Kita ngobrolnya jelas gitu. Poinnya kemana, tujuannya apa, outputnya tercapai apa tidak. Dan santai, relax saja, santai tapi
tepat ya, santai tapi mantap, bervariasi komunikasinya, dan kita sampai mendapatkan pemahaman, pasien juga paham, kita juga paham. Ini 5 kunci komunikasi yang efektif. Yang efektif ketika apa? Ketika terdapat 5 hal ini. Ujungnya adalah paham. Pada saat kita juga paham, klien juga paham. Nah, indikator paham itu apa? Indikator paham itu apa? Kita minta klien untuk feedback apa yang kita tadi sampaikan. Kalau di ini apa ya, ada di balkon ya. Ketika apa isbar ya, telepon konfirmasi, ada tulis baca dan konfirmasi. Kita ulang, kita sampaikan dulu bahwa apa yang tadi disampaikan oleh pemberi kesan itu apa saja. Itu ada indikator pemahaman di situ. Next. Nah, ini komunikasi antar tenaga kesehatan ya, harus tepat, waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami. Dari sana saja. Komunikasi kita sekarang ada verbal, non-verbal, dan elektronik. Elektronik itu juga ada verbal dan non-verbal. Contohnya, kalau elektronik yang isinya adalah kata-kata ya, yang dibaca itu adalah verbal. Ya. Tapi huruf besar, huruf kecil, dibesarin semua, dikecilin semua, itu adalah non-verbal. Pada saat teman-teman membuat instruksi di garis bawah, dikasih tanda lingkaran, dikasih tanda petik, itu adalah non-verbal. Maka ingat teman-teman, 93% komunikasi itu adalah non-verbal. Maka pada saat teman-teman kalau menyampaikan jelas ya, jelas kelihatan verbal sama non-verbal. Tapi pada saat di elektronik ya, di memory itu kan non-verbalnya mana dan verbalnya mana, itu harus kita perjelas supaya apa? Komunikasinya efektif. Pada saat ada pesan yang penting ya, kasih tanda, kasih misalnya titik 2 atau dikasih tanda strip depannya, itu juga bagian dari bentuk non-verbal. Seperti di slide ini ada 1, 2, 3, itu juga non-verbal. Next. Nah, komunikasi efektif jadi semuanya kita belajar bareng ya. Intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi supaya apa yang kita sampaikan sampai pada tujuan dan tidak terjadi salah persepsi. Itu perlu feedback. Next. Lanjut lagi, sudah ini ada sifat berkomunikasi. Orientasinya adalah kebenaran, apa yang kita sampaikan itu benar tepat. Tapi juga kita harus di frame ya. Pada saat kita ingin menyampaikan berita yang jelas kepada pasien, itu orientasinya kebenaran betul. Tapi bagaimana kita membingkainya, itu yang sangat penting ya, sehingga tidak vulgar. Terus tulus ya, fokusnya kita memfasilitasi klien. Ya, ramah, sungguh-sungguh nih, ngasih infonya sungguh-sungguh beneran ya. Dalam satu frame yang sesuai. Jangan sampai kita asal ngasih info atau sekedarnya saja. Ini yang akan berbahaya di situ sebetulnya. Pada saat kita tidak menyadari bahwa semua komunikasi kita ditangkap oleh klien dan kita berkomunikasi dengan apa adanya, ya, tidak ada kesungguhan dalam berkomunikasi, disitulah celahnya komunikasi itu menjadi tidak efektif. Tenang, percaya diri ya, pede, terus tadi good listener, menjadi pendengar yang baik. Besok kita belajar pada saat pasangan kita ya praktek di sini nanti, pasangan prakteknya ngomong, kita bisa mendengar. Bagaimana sih mendengarkan dan mendengar, bedanya apa? Ada orang banyak sekali curhat ya, komplain. Intinya di mana? Kita ambil intinya kenapa? Karena disitulah yang dibutuhkan oleh klien. Istilahnya ada listen, active listening, mendengarkan yang aktif. Next. Ini ada sedikit kata-kata magic words ya, kata-kata tolong, terima kasih, kata maaf. Tadi ada kata boleh. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu, Bapak? Bolehkah saya memberikan seperti ini, Bapak? Ada kata boleh. Padahal kita mau ngasih kan jelas, tapi ada kata boleh yang kita tanamkan.
Sebetulnya kata boleh tadi untuk membuat seseorang lebih nyaman dengan kita, seolah kita meminta izin, padahal kita jelas-jelas mau giving, jelas-jelas mau ngasih materi. Kalau maaf Bapak, kecenderungannya ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita bisa pilih-pilih kata kapan saatnya kita mengatakan maaf, ya, kapan saatnya kita mengatakan tadi terima kasih Bapak. Pada saat pasien nunggunya agak lama, ya kita menyampaikan Bapak terima kasih sudah menunggu agak lama ya Pak, maaf jika tidak Bapak kurang nyaman. Baik Bapak, saya mau sampaikan Bapak terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Kalau saya boleh minta izin Bapak, saya mau menyampaikan tentang informasi ini. Apakah Bapak sudah siap untuk menerima informasi mengenai hal tersebut? Nah, kata-kata itu polesannya banyak ya, dengan polesan magic words tadi. Ketika magic words-nya digunakan, ini orang ngomongnya enak banget. Nah, ada kata-kata tidak betul ya. Begitu dia nanya, wah saya nggak bisa Pak, minta tolong ini, minta dikasih, waduh susah ini, susah. Udah ada pilihan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ini untuk pendahuluan ya terkait dengan konsep komunikasi efektif. Next, nah, masuk ke yang layar kedua, yaitu teknik komunikasi efektif. Sebetulnya kita fokus ke sini, fokus ke bagaimana sih teknik ngomongnya. Ya, saya seringkali memberikan materi tentang komunikasi terapeutik, tapi di sini lebih diluaskan lagi komunikasi efektif. Jadi kalau komunikasi terapeutik itu ada di dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu luas, semua PPA menggunakan, semua orang menggunakan, terus semua bidang menggunakan. Tapi kalau terapeutik itu adalah tadi praktisi yang langsung bertanya. Next mas. Nah, teknik komunikasi efektif itu dilakukan kepada siapa saja. Nah ini, kalau kita di rumah sakit, nah ini semua akan menggunakan komunikasi efektif ini. Semua. Maka pada saat nanti kita praktekkan, kita akan ada dua hal komunikasi efektif. Yang pertama kepada pasien atau keluarganya, yang kedua kepada sesama petugas kesehatan. Karena komunikasi kita efektif atau tidak efektif, ini efeknya adalah hasil akhir tadi. Hasil akhir adalah pelayanan. Pada saat komunikasi kita tidak efektif dengan analis misalnya, dengan laboratorium, hasil akhirnya adalah pelayanan pasien. Pada saat komunikasi kita tidak efektif dengan pasien atau dengan keluarganya, hasil akhirnya adalah pelayanan, kepuasan pasien. Dan semuanya ujungnya adalah tadi pelayanan tadi, kepuasan pasien. Pada saat kita efektif dalam berkomunikasi, ya, maka tercapainya kepuasan pasien, kepuasan pelanggan. Next mas. Nah, mindsetnya adalah caring teman-teman. Caring itu tidak hanya buat perawat ya, tidak hanya care itu perawat saja tidak, tapi semua orang ketika caring dia akan bisa mendapatkan inti ya, core dari komunikasi ini. Karena sebetulnya inti dari komunikasi ketika kita caring, maka secara otomatis komunikasinya mengalir. Karena caring adalah ide moral atau sikap moral, mindset. Pada saat orang sudah punya mindset caring, maka apapun dia bisa caring. Tidak hanya kepada pasien, tidak hanya kepada manusia, kepada alat-alat di sekitar kita pun kita caring. Misalnya di ruangan kita ada tensimeter nih, kotor misalnya, kita lap, ya kita bersihkan, kita simpan lagi di tempatnya, itu caring, kepedulian. Nah, caring itu terdiri dari apa saja? Ada 5 hal. Yang pertama mengetahui dengan persis. Kita tahu persis, bukan persepsi, bukan opini, bukan prasangka, tapi kita tahu persis. Ketika ada pasien komplain, kita tahu persis apa persoalannya. Tidak menduga-duga, tidak memunculkan opini. Misalnya gini, teman kita yang dikomplain ngobrolin ke kita,
itu akan kamar saya itu komplain, memang level orangnya, memang susah. Dia ngomongnya tak jelasin, tetap ada susah, tetap aja komplain. Tak jelasin malah iya. Nah, ini menimbulkan opini pada teman kita yang menerima pesan gitu. Sebaiknya itu dikelirkan, ya, lepaskan semua itu. Maka kita berpikir bahwa apa sih yang membuat klien kita itu seperti itu? Pasti ada sesuatu yang belum tersampaikan. Nah, di sini perlunya kita caring untuk mengetahui apa sih yang sedang dia pikirkan, apa sih kebutuhannya klien itu, kenapa dia seperti yang tadi dikatakan oleh teman saya. Pada saat kita bisa mengetahui dengan persis, maka kita baru bisa melakukan eksekusi. Itu mengetahui dengan persis. Yang kedua adalah kehadiran. Nah, kehadiran atau presence. Pada saat kita hadir, teman-teman semuanya, meskipun kita Zoom, saya di sini hadir itu teman-teman. Saya di sini hadir benar-benar pikiran saya, fokus saya, rasa saya, hati saya juga untuk mendengar semua. Ada kehadiran di sini. Sehingga apa? Dampaknya adalah teman-teman semuanya bisa merasakan kehadiran saya. Kalau bapak saya dicat dalam hati Anda ada saya. Ada kehadiran itu, ada kehadiran itu. Nah, untuk apa kehadiran? Pada saat kita hadir di depan klien sepenuhnya, maka klien juga akan sepenuhnya dengan kita. Jangan dikira tidak terjadi connecting feeling antara kita dengan klien, dengan orang lain. Karena itu semuanya akan berjalan secara otomatis. Karena kita manusia, sinyal-sinyal manusia itu ada terus, beda dengan sinyal HP. Pada saat di off kan dia akan mati. Tapi kalau sinyal manusia, meskipun tidur, connecting feelingnya nyambung. Nah, sehingga pada saat kita di depan klien, hadirkan selain fisik kita, juga hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita, fokus kepada klien. Pada saat kita bisa hadir sepenuhnya, ya, nanti ada materi mindfulness, bagaimana kita hadir sepenuhnya, dan itu nanti akan dipraktekkan pada hari Kamis insyaallah. Bagaimana kita hadir di depan klien, dan nanti klien di depan kita orangnya kita akan merasakan dia hadir nggak ke Anda. Jadi langsung dicek ya, pada saat teman-teman nanti latihan dengan pasangannya di sini, pasangan prakteknya, teman-teman berarti hadir di depan dia. Nanti temannya akan merasakan apakah dia hadir gitu kan. Itu akan bisa terasa karena pintu komunikasi kita ada 5 ya, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Itu pintu komunikasi, sehingga tidak hanya hadir di depan mata tapi juga hadir di dalam suara dan hadir di dalam hati. Kehadiran itu yang sangat penting, menjadi kunci dari komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi seperti apapun komunikasinya, banyak, lengkap, tapi tidak hadir, maka kalian akan merasakan hampa pada saat komunikasi. Yang ketiga adalah kemitraan. Mindset kita itu bermitra dengan klien, ya, menganggap klien adalah subjek, ya, orang, menganggap klien adalah mitra kita, sehingga kita akan menjelaskannya seperti dengan mitra kita. Itu juga terkait dengan kehadirannya. Di pada saat hadir sepenuhnya, kita menganggap klien adalah mitra kita akan berkomunikasi dengan lebih enak, lebih nyambung. Yang keempat adalah memberdayakan. Ini komunikasi mindset ya, bagaimana kita bisa memberdayakan kemampuan klien untuk sembuh, untuk sehat, bahwa kesembuhan adalah menjadi tanggung jawab klien juga, tidak hanya kita sebagai PPA. Sehingga pada saat ada klien nggak mau minum obat, itu perlu ditanamkan bahwa kesembuhan bapak ibu adalah menjadi tanggung jawab bapak dan ibu juga. Nah, ini akan sama-sama tadi ya, kemitraannya akan terjadi. Terus menumbuhkan keyakinan. Apapun kondisinya, meskipun pasien paliatif ya, tumbuhkan keyakinan. Bisa munculkan secondary gain, bisa munculkan hal positif yang kedua yang lainnya dari apa yang sedang dia alami. Pada saat klien mengatakan hidup saya sudah seperti ini, munculkan secondary gain, munculkan hal positif yang kedua lainnya yang menjadikan klien ya bisa berubah dari
persepsi awal ya, dari persepsi kondisinya seperti itu bisa berubah menjadi kondisi persepsi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, itu tentang mindset caring. Ini harus ditanamkan kuat mindset caring ini, sehingga teman-teman semuanya pastikan mengetahui ya, di dalam diri kita tahu persis apa yang terjadi. Jadi tidak berprasangka, tidak kira-kira, tidak kata-katanya dia, tidak ciri-ciri, tapi semuanya benar-benar real ya. Kita sudah konfirmasi ke orang lain. Yang kedua, hadir. Diri kita sepenuhnya hadir di depan klien kita, di depan teman kita, ya, kita hadir full. Jadi tidak galvok ya, tidak gagal fokus, hadir full. Yang ketiga, bermitra dengan siapapun, baik dengan klien atau dengan teman kita, ya, satu profesi. Yang keempat, memberdayakan. Yang kelima, menumbuhkan penyakit. Jadi mindset yang harus kita tanamkan kuat-kuat, sehingga komunikasi kita secara otomatis nanti semakin baik dan optimal. Next. Nah, kepedulian dalam melayani ya terdiri dari tadi komunikasi yang efektif, ya, hubungan dengan orang lain, ada kejujuran, ada empati, ada kerjasama, ada semangat, active listening, ya, bisa mau mendengarkan dengan baik. Jadi pada saat mendengarkan itu kita tangkap apa sih yang jadi persoalannya, lalu kita konfirmasikan kepada klien, sehingga apakah betul Anda sedang berpikir tentang ini. Ada kesabaran yang pasti, ada kasih sayang, dan kita berfokus pada organisasi. Pada saat kita di sini, kita fokusnya pada rumah sakit Labuan Sukolilo. Seperti itu. Nah, tahapannya ini, ya, tahapan komunikasi itu sama dari dulu sampai sekarang, ya. Mulai dari preparasi, orientasi, fase kerja, dan fase terminasi, itu selalu sama tahapannya. Next. Nah, bagaimana sih cara kita interaksi dengan akrab dengan klien? Lakukan matching dan matching. Apa itu matching? Selaraskan ide, selaraskan persepsi, selaraskan pembicaraan, selaraskan tujuan, ya. Bahkan kita selaraskan gerak fisiknya. Tapi hati-hati jangan meniru kelihatan meniru banget gitu ya. Tapi kita selaraskan aja. Ketika klien duduk, kita duduk. Awalnya dia berdiri, kita juga berdiri. Selaraskan posisinya. Nah, pada saat kita berkomunikasi, ya, pastikan 3 hal: nyaman, nyambung, dan gerak tubuhnya selaras. Nyaman di mana? Nyaman dalam diri kita. Pada saat kita bisa sadar, self-awareness akan kenyamanan kita saat ngobrol dengan orang lain, maka orang tersebut juga nyaman dengan kita. Terus pembicaraannya nyambung, ya, apa yang kita sampaikan dan dia jawab itu selaras. Dan yang ketiga adalah gerak tubuh kita selaras. Kalau kliennya duduk, kita juga duduk. Kliennya berbaring, kita bisa duduk di sebelah ambil kursi, duduk sebelah itu. Kalau komunikasinya bisa pakai yang capek banget. Nah, sehingga tadi muncul keselarasan baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, dan fisik kita juga selaras. Pada saat sudah selaras, baru kita lakukan leading. Besok kita akan belajar tentang bagaimana matching dan leading. Next nanti, oke, kita belajar mindfulness. Ini juga besok akan kita praktekkan mindfulness. Next mas. Ini kalau orang yang biasa meditasi itu, mindfulness itu fokus pada satu hal yang dia fokuskan, menggunakan 5 inderanya. Sebenarnya pada saat kita berkomunikasi dengan orang, kita juga terfokus, ya, pada indera kita, sehingga 5 indera kita itu bisa menangkap dari orang yang sedang bicara. Next mas. Nah, ada 4 hal ya di sini. Presence tadi, hadir. Yang kedua, awareness, sadar, kita nyadar diri sedang berkomunikasi. Yang ketiga, relax, ya, santai. Yang keempat, kindness.
Artinya apa? Pada saat kita berprasangka baik, berpikir baik, berpikir apapun, maka klien juga akan merasakan hal yang sama. Karena terjadi connecting. Pada saat kita tidak menjudge klien, itu salah seperti ini menjudge. Pada saat kita tidak menolak, artinya kita bisa menerima klien. Baik, terima kasih Ibu atas apa yang disampaikan tadi. Kita terima dulu. Kita mulai belajar yang namanya mindfulness. Besok kita praktekin, karena ini harus dipraktekin dan langsung dari sini. Terus nanti teman-teman bisa melaksanakan mindfulness pada saat teman kita bicara. Next. Ini indera kita, ya udah kalau semua pasti VAKGO, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Indera kita ada lima indera kita ini, dan ini adalah pintu masuknya informasi dari orang lain atau dari sekitar kita. Itu pintu masuknya adalah panca indera. Next. Terima kasih. Pada saat kita mendengarkan, pada saat kita fokus merasakan, saat kita fokus melihat, itu kita nanti akan praktekkan ini. Next. Karena komunikasi ini harus langsung ya. Nah, ini teknik yang pertama untuk teknik komunikasi efektif. Yang pertama ada active listening, mendengarkan secara aktif. Ini bagaimana? Ini juga butuh praktek ya. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita mendengarkan orang dengan aktif. Ketika orang ngomong banyak sekali ya. Apa yang menjadi titik poin ya? Or communication-nya apa ya? Intinya apa sebetulnya? Kita tangkap itu. Untuk apa? Untuk kita bisa langsung mencarikan solusinya. Kita langsung memberikan jawabannya yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Seperti itu. Kita praktikkan ini. Next. Berbagi hasil observasi. Ini ada contohnya ya. Wah Bapak, hari ini makin segar. Alhamdulillah Pak, makin sehat ya. Alhamdulillah sekarang auranya makin bagus ya, sudah lebih pulang seperti itu. Nah, ini apa yang kita lihat, kita sampaikan. Apa yang kita observasi dari klien ya, yang positif kita sampaikan. Yang negatif bagaimana? Nah, yang negatif sudah disampaikan, tapi dengan cara yang berbeda. Nanti kita latihan lagi cara ngomongnya bagaimana. Meskipun misalnya ya, pasiennya masih pucat. Bapak selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Wah, Bapak hari ini ya, meskipun pasiennya belum sesegar kemarin, ya, sesegar yang diharapkan, ya, tapi sekarang Bapak sudah lebih baik. Kita tidak menjatuhkan klien pada keterpurukan ya, karena dia berpikir, waduh, saya kok berarti masih tambah kayak gini ya, saya belum sehat ya. Jangan punya persepsi yang seperti itu, tapi munculkan persepsi positif. Ya tadi ya, menumbuhkan keyakinan bahwa hari demi hari beliau akan semakin baik. Meskipun kita apa adanya ya jujur ya, tapi kita sedang berkomunikasi untuk membantu kesembuhan klien. Pada saat kejujuran ini tadi disampaikan ya, tapi tadi menjatuhkan klien, ini harus ada strateginya bagaimana cara menyampaikannya. Next, berbagi empati ya. Empati tadi sudah saya contohkan pada saat klien mengalami banyak keluhan, kita sampaikan, Bapak Ibu saya paham sekarang rasa sakit yang sekarang sedang dialami Bapak benar-benar terasa sekali. Kita empati dengan ekspresi kita yang sesuai. Selain itu juga empati yang lain ya, pada saat kita berada di ruang pasien sedang mengalami yang tidak nyaman, sebagai seorang petugas kesehatan yang ada di anesthesia, kita juga harus empati, menunjukkan empati kita, tidak tertawa berlebihan, tidak membuat pasien yang tadinya yang sedang merasa tidak nyaman kita malah bercanda dari situ. Itu juga bagian dari komunikasi yang tidak empati.
Sehingga tadi yang kembali pada satu hal yang penting tadi, bahwa kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Contohnya tadi, pada saat kita di station ada keluarga pasien lewat, terus kita sedang bercanda nih dengan teman sejawat kita, keluarga pasien sedang misalnya sedang mengalami duka misalnya, lewat, kita ketawa di situ, kita nggak dengan sengaja sedang berkomunikasi dengan orang lain, tapi tadi kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Yang tertangkap pada beliau yang sedang lewat itu, kita sedang main-main, kita sedang bercanda-canda di situ. Ada pasien gawat yang sedang yang perlu ditangani. Ada pasien yang baru saja meninggal misalnya. Nah, itu adalah kondisi komunikasi. Sehingga kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Selalu kita berkomunikasi. Next. Meskipun WA misalnya WA tidak dibalas, itu juga komunikasi. Kita WA kok nggak dibalas-balas, cuma di-read aja, itu juga komunikasi. Nah, maka apapun yang kita lakukan itu selalu ada komunikasi di sini. Selanjutnya berbagi harapan. Berbagi harapan. Apapun kondisi pasiennya, berilah harapan. Berilah harapan positif untuk semua pasien. Harapan itu bisa kita bikin harapan yang kecil ataupun harapan yang besar, harapan yang lebih luas, sehingga pemikiran pasien ya lebih luas lagi, tidak hanya pada skup kondisi yang saat ini. Next, berbagi humor ya, terkadang bisa juga dengan bercanda, tapi ingat bercanda kita harus benar-benar dalam batasan bercanda yang profesional. Artinya jangan sampai keluar dari koridor-koridor profesi kita. Sehingga tadi bercanda ini untuk membantu klien up ya state-nya, perasaannya biar naik, rasanya biar senang. Tapi kita juga harus kalibrasi, harus kita lihat apakah dia dengan kita bercanda ini itu senang atau tidak. Nah, itu juga bagian dari listening. Listening itu tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga melihat dengan mata. Pada saat kita bercanda, terus dari mata kita terlihat pasien tidak senyum, pasien tetap saja dalam kondisi yang tidak nyaman, kita harus masuk ke empati. Jadi teman-teman, komunikasi yang ada di sini tidak hanya ngomongnya, tapi bagaimana kita ekspresinya, intonasinya, terus bagaimana kita mengatakannya. Next, berbagi perasaan. Jadi kalau kita tanya ibu gimana kabar hari ini, rasanya gimana hari ini? Bapak rasanya bagaimana hari ini? Boleh diceritakan bagaimana perasaan hari ini? Kata-kata tadi boleh Bapak ceritakan rasanya hari ini. Nah, ini bagaimana biar klien cerita dengan kita. Ini butuh waktu yang cukup ya. Terkadang kita sebagai perawat di ruangan ya banyak sekali pasien yang sedang kita tangani, sehingga momen-momen untuk kayak gini itu tidak terlalu banyak. Maka atur strategi kita bagaimana supaya kita bisa melakukannya dengan singkat tapi kualitasnya juga bagus. Lanjut ya, silakan mas. Next, touch, menggunakan sentuhan. Ini juga harus diperhatikan normalnya, ya, etikanya. Tidak semua boleh disentuh, tidak semua pasien juga disentuh. Tapi sentuhan itu tidak harus menyentuh orangnya. Katakanlah kita hanya, Bapak gimana kabarnya hari ini, tidak menyentuh ya. Bapak gimana kabarnya hari ini tidak menyentuh. Hanya jarak sekitar 20 cm ya, 10 cm itu sudah terasa. Karena sentuhan itu tidak harus pegang. Bapak gimana rasanya hari ini, mungkin sehat Pak. Gerakan kita ini juga menyentuh ke sana ya. Alhamdulillah. Itu akan berbeda pada saat kita posisinya biasa seperti ini misalnya. Karena berbeda dibanding dengan gimana kabarnya hari ini. Ini adalah touch, sentuhan. Kecuali kalau anak-anak ya, dan boleh juga ya,
Kalau sekarang di masa pandemi juga harus sesuai dengan pedoman yang kalau kita boleh menyentuh. Jadi tangan kita pegang handscoon misalnya, kita nggak boleh menyentuh secara langsung. Tapi bagaimana sentuhan tetap didapatkan, ya. Namanya menyentuh tapi tidak menyentuh, menyentuh tapi tidak menyentuh, bisa dengan tadi gerak tangan kita. Next, diam. Nah, pada saat pasien cerita kita diam, tapi diamnya kita adalah active listening, mendengarkan. Diamnya kita aktif mendengarkan. Apa sih yang menjadi inti dari persoalan yang dia sedang sampaikan? Setelah dia cerita banyak, nanti kita lakukan paraphrase. Kita buat kalimat kita sendiri untuk kita konfirmasikan ke klien. Bapak, maaf, yang saya tangkap dari yang tadi Bapak sampaikan adalah seperti ini. Apakah betul? Atau ada hal yang kurang sesuai? Kita konfirmasikan supaya tadi ya kita benar-benar mengerti, ya, kita benar-benar paham, tidak berprasangka, tidak beropini. Ada pasien sedang diem, kita punya opini sedang nyeri ya Pak, langsung kita nilai nyerinya benar. Itu beropini namanya, tidak kita tanyakan, tidak kita konfirmasikan. Next. Nah, memberikan informasi ini pasti sudah sering ya, bagaimana kita terindikasi, mengedukasi klien, menjelaskan tentang informasi, ya, menjelaskan kondisi pasien. Ini salah satu tools, ya, teknik komunikasi yang selalu kita gunakan, ya. Tidak hanya untuk pasien, ya, mungkin untuk profesi yang lain juga untuk customer atau untuk teman sejawat, bagaimana menjelaskan terkait dengan apa yang sedang ditangani oleh beliau misalnya. Nah, ini memberikan informasi. Next, klarifikasi, ya, mengklarifikasi. Tadi ya, ketika kita mendengarkan dengan aktif, ya, pada saat kita diam mendengarkan dengan aktif, kita tangkap inti dari pembicaraannya, terus kita lakukan klarifikasi, ya, dengan kalimat kita, namanya paraphrase. Next. Ada paraphrase. Ini fokus. Pada saat bicaranya ngalor ngidul, mulai kita fokuskan lagi. Saya yakin teman-teman sudah melakukannya. Sekarang hanya butuh menyadari bahwa setiap kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang penting untuk diberikan. Karena yang kita hadapi adalah klien, yang kita hadapi adalah konsumen kita, yang kita hadapi adalah teman sejawat kita. Next. Paraphrase, ya, menyatakan kembali lebih singkat, ya, dengan kata-kata kita, ya, bisa dikatakan mengulang kalimatnya klien tapi dengan kalimat saya, supaya apa? Terjadi pemahaman, terjadi feedback yang positif, ya. Sama-sama ngerti, sama-sama ngeh, bahwa itu maksudnya, itu maunya. Jadi ketika melakukan paraphrase, si pemberi pesan juga akan bisa mengevaluasi apakah yang kita tangkap itu sesuai harapan kita atau tidak. Maka sebaliknya, pada saat kita menjelaskan, ya, memberikan informasi kepada klien, kita jelaskan terus, ya, apakah klien itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Kita tanyakan kepada klien, Bapak boleh saya minta tolong Bapak sampaikan ulang apa yang tadi saya sudah sampaikan. Seperti itu. Beliau biarkan melakukan paraphrase sendiri. Next. Nah, mengajukan pertanyaan yang relevan, bertanya powerful questioning, ya, pertanyaan yang pas, ya, pertanyaan yang tepat. Pada saat kita sedang melakukan asesmen, lakukan pertanyaan sesuai dengan koridor asesmen, sehingga tidak melebar, dan pertanyaannya tidak terfokus pada tujuan kita. Kalau tadi menanyakan tentang bagaimana keluhannya, bagaimana rasa nyerinya, kita fokus di area itu. Kalau kita harus menanyakan PTRST, ya, untuk nyeri, kita harus fokus ke pertanyaan itu. Meskipun terkadang pasien ceritanya melebar kemana, nanti kita fokusin lagi.
Lanjut. Nah, menyimpulkan result. Bagaimana kita membuat kesimpulan? Ya, sebaiknya pada saat kita membuat kesimpulan, ya, sebelum kita yang menyimpulkan, lakukan tadi, minta klien untuk paraphrase, minta klien untuk menceritakan apa yang kita sampaikan tadi, sehingga ada feedback positif, feedback yang diterima, dan kita baru melakukan kesimpulan. Ya, yang akan terjadi adalah ketika kita menjelaskan edukasi, biasanya tidak sempat kita minta klien untuk menceritakan ulang kepada kita, langsung kita yang menyimpulkan. Jadi ini Bapak, kesimpulannya adalah seperti ini ya Pak ya. Sudah paham ya Pak? Sudah paham ya? Ibu sudah paham? Sudah paham, tanda tangan di sini. Nah, yang terjadi pasien iya gitu. Pada saat di lain waktu ya terjadi problem, pasien bilang saya nggak pernah dijelasin, saya nggak pernah dijelasin yang seperti itu gitu. Karena tadi ya, kadang pasien itu, orang itu mendengarkan apa yang kita katakan juga full gak dia mendengarkan. Sementara tadi dia hanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Next, membuka diri ini terkait dengan mindset ya, bahwa kita pada saat menghadapi klien kita harus open ya, self open ya. Kita siap menerima, kita siap melayani, kita siap membantu, kita siap memfasilitasi. Ini menjadi sangat penting banget ya pada saat kita benar-benar open mind, membuka pikiran kita, open heart, membuka hati kita, membuka diri kita, sehingga klien juga akan cerita. Ya memang dampaknya adalah tadi klien akan sangat akrab dengan kita, ataupun teman sejawat juga akan sangat akrab dengan kita, itu dampak positifnya. Tapi tadi yang pasti dengan kita berkomunikasi yang efektif, pesan yang kita sampaikan sampai sesuai dengan harapan. Next, konfrontasi. Ada tantangan gitu. Pada saat pasien berjelasin tentang edukasi tentang obat-obatan ya, cara minum obat, kita lakukan konfrontasi. Bapak yakin bisa minum obat secara tepat ya, sehari 3 kali? Konfrontasi, ditantang. Itu untuk menguatkan tadi ya, menguatkan apa yang kita tadi sampaikan itu sampai ya, apa yang kita tadi edukasikan itu akan dilakukan atau tidak. Tapi juga harus hati-hati, jangan konfrontasi di awal. Bapak ini diminum obatnya sehari 3 kali, yakin nggak Pak nanti minum obat? Nah, ini kalau konfrontasi di awal tanpa edukasi, tanpa persiapan, pasien merasa tersinggung. Kenapa? Anda nggak percaya dengan saya bisa gitu, akhirnya marah gitu. Padahal tujuan kita konfrontasi untuk melakukan tes bahwa sanggupkah Bapak minum sehari 3 kali? Maka sebelum konfrontasi, pastikan edukasi yang kuat, pastikan kita berikan informasi yang tepat. Dan pada saat kita mau konfrontasi, Bapak maaf sebelumnya nih, saya ingin tanya Pak, ya, kan di rumah kadang Bapak nggak ada perawat, nggak ada tugas, ya, keluarga juga tidak selalu di rumah. Ya. Apakah Bapak yakin setiap hari Bapak bisa minum obat dengan tepat sehari 3 kali sesuai dengan jam-jam yang sudah tertera ini? Nah, kalimat ini akan diterima oleh klien sebagai hal yang positif. Terima kasih, saya yakin kok Mbak, saya yakin Mas, insya Allah saya bisa. Beri reinforcement ya, beri penguatan positif. Wah terima kasih Pak, Bapak luar biasa, saya juga yakin Bapak bisa menerapkan. Saya juga yakin Bapak bisa minum obat tepat waktu sesuai dengan jadwal. Teman-teman, ingat setiap kali klien kita memberikan feedback pada kita, ya, baik itu senyuman, baik itu jawaban, apapun itu, baik itu jawabannya negatif, positif, atau jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita, beri reinforcement. Baik Bapak terima kasih, baik Bapak terima kasih. Alhamdulillah Bapak sudah memberikan feedback kepada kami, berikan reinforcement. Next. Baik, itu teknik komunikasi yang artinya ini tidak sekedar teori,
seperti harapan peserta yang tadi disampaikan ya pada saat kelas yang pertama tadi, dan besok kita praktekkan ini satu demi satu bagaimana kita berkomunikasinya. Yang jelas pasti kita bagaimana kita mendengarkan orang ngomong itu, kita mampu nggak menangkap dengan aktif apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Dan di layar yang ketiga ini kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penerapan di pelayanan di materi saya. Bagaimana sih penerapan komunikasi efektif ini pada saat di ruangan kita, pada saat di tim kerja kita? Ada dua hal ya teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi dengan klien, yang kedua adalah komunikasi dengan tim kita sendiri sama kita bekerja. Next. Nah, komunikasi dengan petugas dengan pasien. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini kata kuncinya dalam komunikasi. Kita itu memberi layanannya dengan pasien center care. Fokus pelayanannya pada pasien. Sehingga pasti komunikasi kita dengan sejawat kita harus benar-benar kita jalin secara optimal. Kenapa? Kalau rangkaian komunikasi kita di luar ini tidak efektif, tidak optimal, bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada pasien kita? Pada saat kita bisa berkomunikasi dengan teman sejawat, perawat dengan dokter bisa berkomunikasi, perawat dokter dengan apotek, ya dokter dengan farmasi, ya, dan semuanya bisa berkomunikasi. Petugas, bahkan perawat dengan sarana, ya, perawat dengan rumah tangga bisa berkomunikasi dengan efektif, maka kita bisa memberikan layanan kepada pasien dan keluarga ini dengan terbaik. Maka fokus komunikasi kita tidak hanya buat pasien, tapi komunikasi antar profesi, ya, antar kita dengan tim yang lain, ya, antar kita dengan misalnya dengan petugas ambulans, biar cepat bagaimana ini komunikasi kita dengan beliau. Antar kita dengan bagian sarana, misalnya kita ada kerusakan di sarana rumah sakit, kita segera hubungi ya. Kita sudah ada sistemnya, nah, itu juga komunikasi. Sehingga komunikasi kita itu benar-benar tadi ya terangkai menjadi satu network ya, jaring-jaring yang kuat gitu. Dan tentunya komunikasi ini efektif atau tidaknya akan terlihat pada ujungnya, yaitu kepuasan pelanggan. Ada pelayanan yang diberikan. Pelayanan ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Maka dampak dari komunikasi ini adalah kepuasan pelanggan. Next. Nah, ini tadi bersama ya antara PPA ya, dengan klien, ya, profesional pemberian dengan klien terintegrasi. Semuanya terintegrasi untuk layanan kepada pasien dan keluarga. SPO-nya sudah ada, bisa dibuka lagi SPO-nya ya, untuk komunikasi efektif. Yang pasti komunikasi ini tidak hanya untuk perawat dengan perawat dengan dokter, dengan apoteker, dengan laboratorium, tidak hanya itu, tapi semua area di rumah sakit ini, semua bagian di rumah sakit ini butuh komunikasi efektif. Bahkan kita dengan cleaning service juga butuh komunikasi efektif. Kita dengan masyarakat di luar yang ada di sekitar rumah sakit Margono butuh komunikasi efektif. Next. Yang pertama adalah komunikasi petugas dengan pasien. Next. Komunikasi efektif. Di sini saya tuliskan ada 6. Yang pertama komunikasi terapeutik petugas dengan pasien. Ya, pada saat kita, apa sih bedanya komunikasi terapeutik dengan edukasi? Itu strukturnya akan berbeda, cara penyampaiannya juga berbeda. Besok kita praktekkan ini ya, satu persatu. Bagaimana sih kita asesmen ke pasien, bagaimana kita melakukan inform konsen, sehingga semua komunikasi kita benar-benar sesuai dengan harapan komunikasi yang efektif.
Yang kedua edukasi, bagaimana edukasi. Yang ketiga informasi, bagaimana kita memberikan motivasi, bagaimana kita melakukan asesmen kepada pasien, bagaimana kita melakukan implementasi kepada pasien. Yang pasti dalam bingkai ini adalah komunikasi antara kita ya, dengan pasien kita atau dengan keluarganya. Next mas. Komunikasi efektif terapeutik. Ya, jadi saya tuliskan komunikasi efektif, subnya adalah terapeutik. Sudah ada SOP-nya. Bagaimana kita berkomunikasi terapeutik? Ada 4 tahapan, ya. Perinteraksi, orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Saya yakin tidak perlu saya ulas lagi karena ini sudah ada di SPO dan saya yakin teman-teman di luar sana sudah menggunakannya, sudah belajar. Nah, besok praktek kita akan menerapkan pada saat kita ke teman kita, ke pasien kita ya, kalau ke teman beda lagi, ke pasien kita, bagaimana kita melakukan komunikasi pertama dengan fase orientasi, kedua fase action kerjanya, dan fase terminasi, bagaimana cara mengakhirinya pada saat kita melakukan terapeutik pada pasien. Next, nah, ini tahapannya, ini terapeutik ya tahapannya. Ini juga sudah pernah diberikan di pelatihan komunikasi terapeutik ya, di Rumah Sakit Sukarno Purwokerto. Yang tahapannya jelas, mulai dari hal action ke pasiennya, jelas ke tahap orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Jadi kadang-kadang fase-fase ini seolah tadi ya terlewatkan. Padahal kenapa fase ini ada untuk menjadikan efektif kepada pasien. Karena pada saat pasien diberikan edukasi, diberikan terapeutik tanpa ada fase orientasi, itu ibaratnya tadi ya, kita berkomunikasi tanpa menentukan tujuan, tanpa mengenal orangnya, tanpa tahu ini mau kemana, komunikasinya mau dibawa kemana, itu tidak disiapkan dari awal. Sehingga teman-teman makin disadari ya bahwa tahapan-tahapan ini sangatlah penting pada saat kita berkomunikasi dengan pasien. Kalau tahap pertama preorientasi, ini adalah persiapannya. Termasuk kali ini teman-teman semuanya, saya dan semua yang ada di sini juga belajar bersama tentang bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk berkomunikasi ya, kepada pasien secara terapeutik. Terus ketika kita action ke pasien, ya, kita langsung bagaimana kita masuk tahapan orientasi. Ini terkesan kadang tadi ya, kita seringkali buru-buru masuk ke fase kerja, langsung to the point. Padahal maksud dan tujuan tahapan komunikasi ini adalah memberikan frame, memberikan bingkai awal supaya pada saat pasien mendapatkan informasi oleh kita, itu pasien bisa benar-benar paham arahnya kemana, tujuannya apa, dan kenal dengan kita. Maka ada fase orientasi. Kenapa harus memberikan salam? Kenapa harus kenalan? Ya. Atau kenapa ketika sudah kenal, bagaimana kita tadi menyebutkan nama beliau, bagaimana kita cek identitasnya beliau. Itu adalah tahapan di orientasi. Bagaimana kita menyebut nama panggilannya. Sehingga apa sih bedanya ketika kita menyebutkan nama panggilan sama menyebutkan nama lengkap? Pasti akan beda rasanya. Terus bagaimana kita BHSP menjalin hubungan yang baik, punya hubungan saling percaya. Bagaimana kita menjelaskan saya mau ngapain sih ketemu dengan ini. Dan ada validasi, ada kontrak, kita mau ketemu ngobrol sekitar setengah jam. Itu perlu untuk apa? Untuk pasien berada pada situasi siap mendapatkan informasi. Termasuk pada saat pasien mau diberikan informasi edukasi tentang gizi misalnya, lakukan tahap orientasi dulu sebagai tahap persiapan bahwa pasien disiapkan untuk menerima informasi. Ibarat gelas itu mau menerima air itu disiapkan dulu.
disiapkan gelasnya, dibersihin dulu gelasnya, dikasih tatakan dulu gitu. Terus pastikan gelasnya bersih, gelasnya sudah kosong, siap, baru kita kasih air. Sehingga tidak tiba-tiba gelas masih miring dikasih air, maka tumpah. Gelas masih tertutup dikasih air, maka tidak masuk. Nah, pada saat kita memberi edukasi kepada pasien, kalau tidak dilakukan fase orientasi, bisa jadi pikirannya pasien masih ketutup gitu ya. Saya nggak mau dengerin apa-apa, saya nggak mau dengerin apa-apa perawatnya, saya nggak mau dengerin apa-apa dokternya. Kenapa? Gelasnya masih ketutup gitu. Kita buka dulu. Oh, ternyata masih kotor, kita bersihin gelasnya sehingga tadi pikiran orang itu ya disiapkan supaya pada saat menerima edukasi informasi itu benar-benar siap. Nah, selanjutnya setelah diberikan informasi ya edukasi atau terapeutik, tahap berikutnya ditutup dengan fase terminasi. Tujuannya buat apa terminasi? Closing state ya. Bahwa ini adalah sesi akhir biar kalian tersadarkan bahwa oh iya ternyata saya sudah diberi penjelasan, saya sudah diberikan edukasi yang banyak, dan di situ ada sesi pasien untuk memberikan feedback dari apa yang tadi diberikan. Harapannya apa dengan evaluasi ini, dengan terminasi ini, klien mendapatkan sepenuhnya materi yang kita sampaikan. Next. Nah ini edukasi ya, ada perkes. Kalau komunikasi kita dengan pasien, ya, tahapannya adalah tahapan interaksi, orientasi, fase kerja, dan terminasi. Itu berlaku untuk komunikasi kita dengan pasien, dengan keluarga. Baik itu terapeutik, itu edukasi, itu informasi, itu menggunakan itu. Ini formulanya. Jadi besok kalau membuat tugas ya, nanti ada tugasnya kayaknya membuat tugas berkomunikasi dengan pasien, memberikan penjelasan informasi jelek misalnya, kondisi jelek, lakukan tahapan itu, lakukan tahapan orientasi ya, terus tahapan kerja dan closing dengan terminasi, sehingga informasinya masuk menjadi satu bagian yang utuh. Next, edukasi sudah ada formnya ini. Nah, formnya form ini bisa ditulis dengan lengkap pada saat nanti kita selesai ya. Nanti kita fokus komunikasi dengan klien. Setelah itu kita bisa isikan dan klien tadi kembali komunikasi untuk memberikan tanda tangan, memberikan parafnya. Ini sudah tadi ya, sudah pas banget bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita openingnya, kerjanya dan closingnya. Next. Informasi juga sama ya. Selama kita berkomunikasi dengan pasien, maka lakukan 3 tahapan: orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Tapi kalau fase perinteraksi ya, preorientasi itu kan fase persiapan kita. Itu di belakang layar. Di belakang layar. Kita harus tahu kondisi pasien di belakang layar. Kita harus belajar tentang komunikasi ini juga kita di belakang layar. Tapi yang pasti kita sudah menyiapkan bahwa kita siap untuk berkomunikasi, memberikan informasi. Next. Ini contoh general consent. Pada saat mau memberikan general consent juga sama ya. Ada fase interaksi yang harus dilakukan, sehingga tidak langsung tiba-tiba Bapak tanda tangan di sini Pak, Bapak silakan tanda tangan di sini Bapak, sini pasiennya, oh ini apa-apaan gitu. Itu yang kadang-kadang menjadikan klien, aduh kok mesti ini ya, karena buru-buru gitu ya, karena buru-buru. Tapi tadi ya, oke lah, ketika darurat oke, selesaikan yang darurat dulu. Ini bisa lakukan setelahnya. Tapi tahapan itu akan mencerminkan layanan kita. Itu yang perlu diingat teman-teman, bahwa komunikasi kita itu sedikit banyak tersetting ya, termemori dalam pikiran konsumen kita, dalam pikiran pasien, dalam pikiran keluarga pasien, termemori semua. Margono itu kayak apa? Itu tercitra dari komunikasinya. Margono itu sudah megah ya, namanya sudah hebat, sudah keren banget dengan teknologi yang luar biasa ya, yang lengkap ya. Sekarang ketika komunikasinya keren, komunikasinya semua menggunakan tahapan
orientasi kerja dan terminasi. Wah, keren banget. Sederhana, nggak usah berbelit-belit ya, tapi sederhana saja. Kenalan, ya, menyapa. Cukup kenalan dan menyapa, terus dilanjutkan menjelaskan tujuan saja. 3 hal itu dilakukan, itu sudah keren banget. Apalagi ditambah kontrafaktu. Ya, kalau itu kelamaan ya, di skip ya. Tapi yang pasti kenalan, memberi salam, ya, senyuman, salam. Terus habis itu kita tadi ya, setelah memberikan salam, kenalan, terus kita menjelaskan tujuannya. Itu akan menjadikan citra yang wah, ramah itu nggak usah dikatakan, akan muncul kata ramah, akan muncul kata wah, ini banget ya, familiar banget ya, humble banget ya. Petugas humble itu enak kalau ngomong itu udah langsung deket gitu. Ini akan tercipta kesana. Saya yakin output dari tantangan ini adalah salah satunya adalah kesana. Bagaimana menciptakan kita semuanya itu ada di hati customer, ada di hati mitra-mitra kita. Sehingga kita ngobrol dengan mitra kita itu enak, kayak saudara, kayak keluarga. Oke. Next kita akan terus seperti itu. Next mas. Info konsen, nah ini yang sering kali ya di lapangan ya. Bapak mau operasi ya Pak? Tanda tangan sini Pak. Ibu tanda tangan sini. Ya. Ibu, aduh, kayaknya untuk sekeren ini ya, rumah sakit sekeren ini kita harus move on, kita harus terus oke. Saya yakin sudah mulai terus ya berubah, saya yakin. Tapi yang 1-2 yang masih ada kayak gitu, segera kita close ya, segera kita selesaikan. Biar semua PPA kita, semua profesional pembebasan di Madura ini semuanya sama memberikan edukasi, cara memberikan informasi. Sehingga tadi tercipta citra RSMS itu benar-benar luar dari ini. Maaf, waktu 3 menit. Siap, next. Oh nggak terasa ya? Nggak terasa loh, 2 JPL ya. Ini motivasi, sama strukturnya. Next, tinggal 2 menit. Asesmen juga sama strukturnya, ada 3 tahapan tadi. Next, implementasi juga sama. Ya, 2 menit ini kita masuk ke komunikasi antar profesi. Next, kemudian 3 bonus ya. Komunikasi antar profesi nanti akan lebih lanjut dibahas di ISBAR. Nanti oleh narasumber berikutnya nanti ada materi khusus tentang ISBAR. Oke, di sini dibahas secara general ya. Next, ini ada feedback, ada tubal phone, ada penyebutan singkatan-singkatan ya. Ya jangan disebut OTW ya. Terapi OTW baru OTW gak ada yang daftar singkatan gitu ya. Lanjut. Next, oke. Nah ini ada 4 ya, komunikasi dengan antar PPA, handover, laporan hasil, CPPT dan CP dan kolaborasi. Next. Nah itu ada strateginya ya. Handover kita bisa pakai swap IR ya. Prinsipnya adalah IR. IR apa itu? Buka di dokumen akreditasi. Teman-teman semuanya pasti sudah familiar dengan IR ya. Sehingga pada saat kita menyampaikan pada saat handover datanya lengkap, mulai dari subjek, objek, ya planningnya apa, ya sampai dengan implementasinya sudah dilakukan itu apa dan rencananya. Terus ada verifikasi. Next, nah ini form serah terima ya, handover yang kritikal sudah ada formnya. Ini juga sudah lengkap nih, meliputi swabnya sudah masuk, swab IR ya. Next. Jangan lupa teman-teman untuk validasi ya pada saat handover. Oke, lanjut lagi handover sama saja. Ini petugas antar pasien pada saat serah terima. Jadi pada saat kita handover di depan pasien atau handover di ruang perawatan di stasiun. Next. Nah ini adalah laporan hasil. Kita menggunakan ISBAR tubal phone. Pada saat kita melaporkan hasil kritis ya ke dokter menggunakan ISBAR tubal phone. Masih ingat ya ISBAR tubal phone? Nanti ini materinya di narasumber berikutnya ada yang lebih spesifik tentang ISBAR. Lanjut. Nah ini ada formnya untuk laporan
nilai kritis, lanjut. Nah, ya, SBAR atau ISBAR. Ada yang menyebutkannya ISBAR, ada I-nya, identitas diri kita yang kita sebutkan ya. Situation, background, analisis dan rencana. Nah itu sudah di luar kepala ya, dari ISBAR. Tulis, baca, dan konfirmasi. Nanti ada videonya, nanti dari panitia bisa menyetel videonya terkait dengan 3 hal komunikasi, terus memberikan informasi kabar negatif ya, kabar jelek. Yang satunya adalah melakukan identifikasi. Next. Oke, lanjut. Nanti ISBAR ada sendiri. Lanjut lagi. Nah, ini contoh laporan nilai kritis yang kita laporkan nilai yang kita mau sampaikan kepada. Oke. Next. Metodenya sudah jelas ya. Metodenya ISBAR beberapa. Untuk CPPT dan NCP, ya, nanti metodenya ada swab-IR, IR, dan ada verifikasi. Seperti tadi yang handover juga sama, swab-IR, IR, dan verifikasi. Jadi harus ada meliputi tadi ya, SOA, PIE-nya ya, kalau ini swab ya, ada R-nya ya, yang bisa ditambahkan situ. Terus ada verifikasi dari DPJP sebagai pemilik asuhan, sebagai ketua asuhannya, leader. Next. Lanjut, ini CPPT sudah terbiasa. Oke. Ya, lanjut masih CPPT. Terus, nah yang keempat adalah kolaborasi. Pada saat kita lapor ke DPJP juga menggunakan ISBAR, ISBAR dan ISBAR. Next. Oke, ini terkait dengan tadi ya, perintah lisan harus norm dan lasan kita cek ya, jangan sampai ada kesalahan pada saat kita mendapatkan instruksi. Makanya kita perlu lakukan beberapa dengan kita menyebutkan ejaan. Next. Masih sudah hafal semua ya, terutama tentang tadi ya, perbedaan dari setiap tulisan di obat-obat yang dituliskan. Next. Nah ini singkatan-singkatan sesuai dengan daftar singkatan yang ada di Universitas Mardhani Soekarno. Monggo bisa dibuka juga lagi. Terus lanjut. Nah ini ejaannya Alpha Bravo Charlie Delta Echo ya, sampai dengan Z. Pada saat kita menyebutkan ejaan nama yang sekiranya ragu ya, kita sebutkan ejaan. Next. Lasa, look alike, sound alike ya. Ini bisa dengan ejaan. Memang lama ya, panjang ejaannya ya. Next, lanjut. Nah, ini adalah sama bentuknya, sama wajahnya, beda isinya, beda obatnya. Lanjut. Nah, baik teman-teman semuanya, ya diteruskan gambar. Oke. Baik teman-teman semuanya, ke depan kita akan ketemu langsung ya, sehingga harapannya kita minimal dalam pelatihan ini outputnya ya, kita bisa melakukan 3 komunikasi identifikasi pasien, ya, breaking bad news dan laporan hasil kritis. Ini minimal. Berarti harusnya lebih banyak lagi, karena besok kita akan langsung praktekkan, kita langsung terapkan pada teman-teman kita dulu ya, secara berpasangan, dan harus dilakukan di layanan kita. Harapannya adalah benar-benar tercapainya ujung layanan ya, pasien yang puas ya, klien kita yang prima. Next mas. Ini SPO-nya sudah ada semuanya ya. Next. Nah, tinggal nanti diaplikasikan. Dan yang terakhir, terima kasih teman-teman semuanya. Yang pasti kita terus belajar bersama. Meskipun saya juga banyak belajar, saya bukan orang yang terbaik ya, tapi saya orang yang senang belajar. Harapannya kita selalu bareng-bareng untuk belajar bersama, menjadikan visi Rumah Sakit Mardhani Soekarno ini benar-benar tadi ya, bintang 6 gitu. Visinya kita terima dalam layanan subspesialis. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan ya Bapak? Silakan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita dengan sangat sistematis, itu tentang konsep komunikasi efektif, kemudian teknik komunikasi sampai dengan penerapan di pelayanan. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ke fasilitator, silakan.
Ini mumpung fasilitatornya masih berada di tempat. Silakan bisa raise hand, baik Marlon maupun Bu Arun mau ya? Baru ya. Silakan Mbak. Tidak. Oh tidak. Oh dia ada aja dia. Tidak. Soalnya Mbak Arun sudah berkomunikasi dengan saya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Sudah jelas semuanya? Baik. Luar biasa, ternyata ini sudah jelas semuanya Pak Bita. Alhamdulillah. Iya. Komunikasinya langsung nyambung, langsung masuk gitu ya? Iya, langsung masuk. Baik. Ya, untuk videonya nanti akan disampaikan ketika ada praktek ya, praktek di hari Kamis akan ketemu lagi dengan beliau. Kemudian di awal itu akan diputarkan atau ditayangkan 3 video menjadi target kompetensi target kompetensi di teknik komunikasi. Dan tentunya di video Pak Bita ini atau dari prakteknya nanti itu lebih dilihat dari selain dari urutan SPO-nya itu juga dilihat dari teknik komunikasi yang benar. Seperti itu ya Pak Bita. Ini karena tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas, maka saya kembalikan lagi ke fasilitator. Baik, saya kira kemudian ya cukup ya. Berarti cukup karena nggak ada pertanyaan. Teman-teman semuanya harapannya kita besok ya berjumpa sudah teman-teman sudah buka-buka materinya dan kita langsung action. Bagaimana kita lakukan aktivitas ini, bagaimana nanti kita praktekkan berkomunikasi dengan antar PPA, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, yang pastinya tadi kita semuanya belajar bareng dan kita semuanya menuju pada hasil yang lebih optimal lagi. Saya kira demikian untuk kelas yang Zoom kali ini. Kita jumpa lagi di kelas yang offline-nya insya Allah hari Kamis sesuai dengan rencana dari panitia. Terima kasih, dan jika tentunya banyak hal yang kurang berkenan dari para peserta semuanya, saya mohon maaf dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita